Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muti Ahsari Bulan, NPM 21.16.0186 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi PGMI Lokal B Pagi. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan dua judul. Yang pertama adalah keterampilan menyimak dan yang kedua adalah kesantunan bahasa. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah salah satu keterampilan yang harus kita kuasai. Menyimak adalah kegiatan di mana kita tidak hanya mendengar atau melihat, tetapi kita mengalami proses berpikir atau menganalisa sesuatu yang akan kita simak. Di dalam keterampilan menyimak, ada 5 buah proses tahapan yang perlu kita lewati. Yang pertama adalah proses mendengar. Di dalam proses ini, kita harus berfokus kepada satu objek suara yang akan kita simak atau yang akan kita dengar. Setelah itu kita memasuki kepada proses yang kedua, yaitu memahami. Setelah kita mendengar dan fokus kepada satu suara, kita harus bisa memahami arti dari kata atau kalimat, memahami arti sesuai dengan kamus. Ketiga adalah proses menginterpretasi. Di dalam proses ini kita bisa memaknai atau menafsirkan kata yang sudah kita tahu artinya. Nah, cara menafsirkannya adalah dengan mengetahui konteks atau mengetahui latar belakang, mimik wajah, serta intonasi, sehingga kita dapat memahami makna arti kata. Memasuki proses yang keempat, yaitu menilai. Menilai atau mengevaluasi tentang keunggulan ataupun kekurangan dari apa yang sudah kita dengar dan apa yang kita tahu artinya dan apa yang kita mengerti maknanya. Proses yang kelima adalah memberikan respon atau merespon. Di dalam proses ini tentu saja kita sudah bisa menguasai 4 proses sebelumnya, yaitu mendengar, mengetahui arti, memahami makna sesuai konteks, dan memberikan nilai tentang kekurangan serta keunggulan dari apa yang sudah kita simak. Lalu kita bisa memberikan respon sebagai bentuk proses terakhir dari keterampilan menyimak. Baik, kita memasuki kepada materi yang kedua, yaitu tentang kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa ini sangat-sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan bahasa di sini adalah etika sebuah komunikasi kita terhadap orang lain, teman, keluarga, dan lain-lain. Ada 2 aspek yang bisa mengukur apakah bahasa yang kita gunakan sudah sopan atau sudah santun ataukah belum santun. Yang pertama adalah aspek secara linguistik. Aspek secara linguistik artinya kita bisa menilai atau mengevaluasi bahasa tersebut sudah sopan atau belum sesuai dengan arti kata yang berpatokan kepada kamus KBBI. Contohnya pada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri cenderung memiliki makna yang tidak sopan. Nah, lalu bagaimana caranya agar kalimat imperatif tersebut memiliki makna atau terdengar lebih sopan dan lebih santun? Ada 4 cara. Yang pertama adalah mengatur panjang pendek suatu tuturan. Semakin panjang kalimat tuturan yang digunakan dalam memerintah, maka semakin sopan. Dan sebaliknya, apabila semakin pendek kalimat tuturan dalam memerintah, maka semakin terdengar tidak sopan. Contohnya, ambil makanan itu. Dan yang contoh kedua, tolong ambilkan makanan itu. Tentu saja contoh yang nomor 2 lebih terdengar lebih sopan dibandingkan kalimat nomor yang pertama. Cara yang kedua adalah urutan penuturan. Dalam urutan penuturan, mengemukakan alasan lebih dahulu cenderung lebih sopan dibandingkan mengemukakan kalimat perintah lebih dahulu. Contoh, bersihkan kamar kamu yang kotor itu cepat. Lalu bandingkan dengan kalimat yang kedua, cepat bersihkan kamar kamu yang kotor itu. Tentu
kalimat pertama terdengar lebih sopan dibandingkan kalimat yang kedua. Yang ketiga, intonasi dan isyarat. Intonasi sangat berpengaruh dalam kalimat imperatif agar terdengar lebih sopan. Apabila intonasi yang kita pakai semakin panjang, maka semakin tidak sopan kata perintah yang kita pakai. Tetapi kebalikannya, apabila kita menggunakan intonasi yang lebih pendek, maka kata atau kalimat perintah yang kita keluarkan akan terdengar lebih sopan. Nah, selain intonasi, ada juga isyarat. Isyarat di dalam sini adalah yang dimaksud seperti mimik wajah. Mimik wajah serta sikap dalam kita memerintah. Yang terakhir atau yang keempat adalah penuturan, memakai kalimat tuturan yang sopan di awalnya. Seperti ada 3 kalimat, yang pertama adalah tolong, yang kedua mohon, dan yang ketiga adalah silakan. Apabila kita memakai di antara 3 kalimat tersebut, maka kalimat perintah yang akan kita pakai atau yang orang lain dengar semakin sopan, seperti mohon ambilkan mikrofon yang di sebelah sana. Aspek kesantunan bahasa yang kedua adalah pragmatik. Pragmatik sangat bergantung dengan latar belakang konteks penuturan seperti waktu, situasi, dan juga tempat. Kita harus bisa melihat lawan bicara yang akan kita ajak, seperti apakah dia orang dewasa ataukah dia orang yang lebih tua di atas orang dewasa atau seorang lansia, dan apakah dia orang yang lebih muda daripada kita atau orang yang sepantaran dengan diri kita sendiri. Di dalam penuturannya sendiri tidak ditunjukkan secara langsung imperatifnya dan cenderung memakai non-imperatif, tetapi memiliki tujuan atau makna yang sama dengan kalimat imperatif. Bisa dibilang sebagai memerintah tetapi secara halus atau secara tidak langsung. Prinsip kesantunan bahasa terdiri dari berbagai macam maksim, yang di dalamnya ada maksim kearifan, maksim kerendah hatian, maksim kesepakatan, dan maksim pujian serta lain-lain. Inti dari pembahasan ini adalah bagaimana caranya kita berbahasa, baik itu kata-kata maupun makna yang terkandung menguntungkan bagi orang lain dan hanya merugikan diri sendiri. Faktor-faktor penyebab ketidaksopanan atau ketidaksantunan dalam berbahasa. Yang pertama adalah kritikan secara langsung menggunakan kata-kata kasar. Tentu saja ini sangat-sangat membuat orang merasa sakit hati atau orang merasa terhina akan perlakuan tersebut. Yang kedua adalah dorongan emosi. Dorongan emosi sangat berbahaya dalam kesopanan berbahasa, karena saat kita emosi, apalagi marah, kita tidak bisa mengontrol kata yang keluar di dalam mulut kita secara spontan, dan itu akan membuat kita menjadi tidak sopan secara langsung. Yang ketiga adalah protektif terhadap pendapat. Seperti contoh, silakan saja kalau kamu tidak ingin jujur, semua akan terbukti pada akhirnya. Pada kalimat tersebut, sang penutur seolah-olah sangat yakin dan seolah-olah dia yang paling benar, padahal bisa saja dia salah. Nah, kalimat tersebut bisa menjadi sangat tidak sopan. Yang keempat adalah ketidakpercayaan atau menuduh orang lain sehingga membuat orang tersebut merasa terpojokkan. Seperti contohnya saat kamu bertanya kepada seorang seniman yang tengah melukis, lalu bertanya seperti ini, apakah ini memang karyamu? Itu adalah kalimat yang sangat-sangat tidak sopan dan itu memojokkan sehingga membuat orang tersebut merasa terhina ataupun tersinggung. Baiklah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila di dalam video ini banyak mengandung kekurangan, baik itu dalam kualitas video dan audio ataupun materi yang saya sampaikan
kurang jelas atau pemilihan kata yang saya gunakan tidak jelas ataupun tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.